sini dalam rangka untuk melaksanakan sesi wawancara terkait dengan proses dirinya etika ataupun rujukan moral. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di lingkungan kita ataupun lingkungan sekolah terkait dengan adanya dirinya etika ataupun rujukan moral, terkadang ada beberapa kasus yang memang ada di sekolah kita atau lingkungan kita. Yaitu ada beberapa hal yang hendak saya tanyakan kepada Ibu selaku kepala sekolah di SMA Negeri 1. Itu yang pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Joni sebagai pimpinan tentu kadang sering saya menemukan hal seperti itu dari kasus dilema etika maupun rujukan moral. Yang pasti untuk bisa mengidentifikasi kita harus tahu belajar dan dari belajar untuk berdasarkan pengalaman itu lama-lama akan mana yang masuk kasus yang menilai kebajikan dan mana kasus yang di situ bertentangan antara hal yang benar dan yang salah. Jadi ada proses belajar kita paham dari pengalaman itu dari kita. Kemudian untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk memahami artinya menyelesaikan kasus-kasus tersebut, tentunya saya mencoba belajar dan menerapkan dengan langkah-langkah yang ada. Artinya dari langkah yang paling awal sampai kemudian bisa mengambil keputusan yang Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Belajar dari pengalaman, tentunya kita dari langkah paling awal dulu Pak Juni, pahami atau identifikasi dulu kasusnya, sehingga ketika kita paham kasus yang terjadi, apakah ini dilema etika ataukah ini rujukan moral. Dengan memahami kasus itu nanti akan membantu kita untuk langkah-langkah selanjutnya. Masuk juga setelahnya kita tahu betul siapa saja yang terlibat, sehingga dengan mengetahui siapa saja yang terlibat, kita paham karakternya, itu kita anggap sebagai bagian untuk menyelesaikan, termasuk menguak fakta-fakta mengambil langkah-langkah keputusan atau berbagai solusi, sehingga kita dari berbagai solusi itu kita ambil mana solusi yang tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan hal utama itu seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam ambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, karena ini terkait dengan kasus baik-baik ya. Artinya kita harus bisa betul-betul memilih sehingga bisa ada keputusan yang tepat. Kita harus bangun komunikasi ini. Pastikan katakanlah pihak yang terlibat kasus saya panggil, saya ajak komunikasi secara terbuka, kemudian ya harus ada komitmen untuk menyelesaikan masalah. Nanti diharapkan masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya, harus ada komunikasi. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataupun memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau secara sifatnya fleksibel Pak Juni, secara terjadwal saya bersama tim manajemen selalu melakukan koordinasi, rapat evaluasi secara rutin setiap bulan. Itu untuk mengevaluasi dan merefleksi kegiatan-kegiatan termasuk permasalahan yang terjadi. Namun juga bisa dilaksanakan secara saat itu juga diselesaikan sekiranya memang kasus itu butuh penyelesaian segera. Nah tentunya tetap katakanlah kita koordinasi, melibatkan apakah itu melibatkan tim manajemen, melibatkan seluruh karyawan ataupun langsung saya harus saat itu mengambil keputusan. Nah, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu
keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Ya, karena kegiatan penyelenggaraan pendidikan ini juga melibatkan banyak pihak dalam artian sebagai warga sekolah. Tentunya saya berkomunikasi dengan katakanlah dewan guru karyawan, kemudian katakan tim kesiswaan, tim manajemen itu secara internal. Tapi seandainya memang perlu dikomunikasikan dengan melibatkan pihak lain, katakan atasan saya, apakah itu pengawas atau kasih atau camdir, dan sekiranya perlu ya memang kami komunikasikan. Misalnya menyangkut dengan anak, ya, kasus anak yang mengalami gangguan belajar, ini anak bagaimana solusinya, apakah mau lanjut apakah mau ada perubahan sebagainya seperti itu. Nah, kasus itu bangun komunikasi. Intinya komunikasi ya, harus terbangun kemudian sehingga dari itu bisa jadi langkah itu yang bisa. Iya. Selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman itu dalam mengambil keputusan di dilema itu? Bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya Pak. Yang terpenting bagaimana kita membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Libatkan pihak terkait termasuk Bapak Ibu guru, termasuk juga mungkin dalam hal ini komite, orang tua, bahkan termasuk atasan. Dengan harapan nanti ini menjadi salah satu upaya efektif untuk mengambil solusi-solusi terbaik. Terima kasih Ibu dari apa yang sudah kita sampaikan, kemudian kita bisa sharing pendapat, saya bisa mendapatkan pencerahan, sehingga mudah-mudahan dari pencerahan tersebut nanti bisa dilaksanakan dalam saya mengambil keputusan. Dan mohon maaf sudah mengambil waktunya. Terima kasih sebelumnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke, selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Mohon maaf Ibu Novi, kandidat seleksi yang pertama dari ini, kemudian yang kedua adalah terkait dengan wawancara yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral yang saja adalah kita alami baik di sekolah ataupun di lingkungan sekitar kita. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Mungkin cukup banyak Bu, gak apa-apa Bu? Iya, nggak apa-apa. Ya, untuk pertanyaan yang pertama ini adalah terkait dengan selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Menurut pendapat Ibu bagaimana? Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi ini adanya dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama, yang sama-sama benar. Nah, di sini tidak ada rujukan moral dalam kasus karena biasanya ada pelanggaran hukum yang tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Jadi kita hanya mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral karena perlu adanya melihat dari kasus tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama adalah terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pendapat Ibu bagaimana? Selama ini kalau kita ada kasus-kasus itu kita musyawarahkan bersama-sama. Biasanya kalau memang kasus itu sangat fatal, misalnya kenakalan anak ataupun kita musyawarahkan dengan mengadakan rapat dinas sekolah. Kalau misalnya masalah itu tidak terlalu besar atau bagaimana, kita sharing-sharing. Kadang saya dengan guru-guru di sini kita ambil keputusan bersama sesuai dengan musyawarah, jadi kesepakatan bersama. Dan harapannya nanti dari pertanyaan tersebut bisa diambil solusi nih. Oke, kita cari solusinya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, biasanya saya yang pertama itu kalau ada permasalahan ya kita dari dalam dulu ya, dari dalam kita bicarakan dengan guru, terus nanti dari guru kalau memang itu tidak bisa diselesaikan kita selesaikan bersama
musyawarah dengan adanya musyawarah gitu biasanya kita Musyawarah untuk mencapai mufakat. Oke, tapi kalau itu hubungannya sangat luas misalnya dengan orang tua ya kita orang tua itu kita panggil di sini kita musyawarahkan gitu. Sehingga nanti diambil solusi setelah yang terbaik. musyawarah dengan orang tua. Orang tua. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kalau ada permasalahan ya kita adanya komunikasi, Iya. ya, komunikasi antara guru dengan siswa itu pasti ya ada komunikasi, terus ada komunikasi antara guru dengan guru teman sejawat, juga ada komunikasi antara guru dengan kepala sekolah, juga nanti dikomunikasikan lagi ke orang tua itu biasanya seperti itu. Berarti intinya punya komunikasi. Komunikasi. Ya, bagaimana komunikasi baik itu bisa berjalan, kemudian menampung beberapa aspirasi, dari nanti setelah itu baru ditentukan. Intinya saling berkolaborasi lah, Oh, gitu. untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini adalah merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu karena mungkin siswa itu adanya kurang perhatian gitu ya, misalnya ini contoh ya, anak itu sering bolos, anak itu belajarnya kurang, PR tidak dikerjakan ataupun sopan santun, itu biasa tantangannya itu ya dari pendidikan anak dan juga perhatian orang tua. Itu bukan hanya di sini, juga karena faktor ekonomi, juga karena mereka itu kurang kasih sayang sehingga orang tua itu pada mencari pekerjaan di luar kota sehingga mereka kurang kasih sayang. Itu biasanya merupakan tantangan bagi kita sebagai guru, harus memberikan perhatian yang lebih. Jadi beberapa orang tua yang ada di sini ada juga yang bisa dikatakan, Iya, sehingga berpengaruh pada siswa. itu tantangan kita. Nah, kemudian apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan selama ini? Biasanya kami tidak ada jadwal, Pak. Oh, tidak terjalan, berarti pada saat itu juga. Saat itu juga kita langsung ambil penyelesaiannya yang terbaik. Artinya di sini dalam permasalahan itu tanpa ditunda-tunda langsung Tanpa diselesaikan itu langsung. juga. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu ya paling itu guru di sini kita sering itu tadi saya Guru bisa ya, dari yang di dari sini. guru juga nanti wali murid juga kan itu juga bisa membantu di rumah anak bagaimana untuk membimbing. Dan selama ini permasalahan itu bisa diselesaikan dan baik gitu. Bisa alhamdulillah bisa. Selanjutnya ada satu lagi pertanyaan Oke. terakhir, ini adalah berkaitan dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari paham ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi di sini saya memetik hasilnya itu memperhatikan budaya lingkungan sekolah di sini, misalnya yaitu musyawarah, semuanya dilakukan dalam menyelesaikan masalah kita lakukan dengan musyawarah. Ini musyawarah untuk mencari mufakat sehingga didapatlah keputusan yang terbaik. Terima kasih Ibu atas pencerahannya selama ini, dan ini bisa memberikan pengetahuan lebih pada saya. Mudah-mudahan saya pun bisa mengikuti jejak Ibu dalam mengambil keputusan yang terbaik. Nah, salah satunya di sini adalah dengan menggunakan pendekatan musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan Bapak Ibu guru, wali murid, dan juga lingkungan sekitar, ya, komite juga, sehingga nanti benar-benar keputusan itu bisa diambil yang terbaik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.